wa fahma, yaitu memahamkan, musyafahat, yaitu memahamkan secara lisan, secara berhadapan. Nah itu secara bahasa. Secara bahasa pengertian tentang talqin. Sedangkan menurut syar'i, apa itu talqin? Yaitu mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal dunia. Jadi Pak, kalau melihat ada seseorang yang mengalami sakaratul maut, jangan kita diamkan Pak. Atau kita kerubungi bersama-sama dengan menyebutkan kata, ayo sebut. Bingung Pak. Dia menghadapi perkara yang sangat berat, kemudian dia melihat orang-orang seperti itu makin berat Pak. Maka jadikan satu orang untuk di telinga kanan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu orang aja Pak, jangan banyak-banyak, karena banyak-banyak dia tambah bingung. Karena itu berat sekali. Itu dialami oleh kita, bahkan saya pun nanti akan mengalami gitu hal yang sama, dan itu sangat berat. Jadi ucapkan di telinga kanan dia la ilaha illallah. Dituntun Pak, tolong dituntun, karena dia menghadapi hal yang sangat besar dalam pikirannya, dalam semua yang ada dia sangat besar. Ketika ada mengucap la ilaha illallah, dia akan mencari Pak. La ilaha illallah. Ya. Jadi kita tuntun dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Dituntun Pak, dituntun. Ya. Kalau berat bagi dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah saja Pak. Kalau sampai dia sangat berat di mulutnya berat mengucapkannya, maka cukup ucapkan Allah. Nah, kalau sudah mengucap Allah, sudah Pak. Sampai dia mengigau kembali. Karena dia tantangannya berat lagi, dia menghadapi berat. Kita tuntun kembali. Jadi jangan sampai kita terus-menerus mengucapkan talqin, ya, sehingga dia bingung. Cukup kalau dia sudah sekali mengucapkan la ilaha illallah, cukup Pak, sampai dia mengigau kembali, meracau kembali. Namanya sakaratul maut begitu Pak. Berat Pak. Dia akan meracau Pak. Nah, ketika dia meracau kembali, kita ingatkan lagi kata la ilaha illallah. Begitu seterusnya Pak. Jadi jangan sampai membuat dia bingung. Jadi ketika dia meracau, dia mengigau kembali, maka ucapan la ilaha illallah terus menerus sampai beliau meninggal dunia. Sakit Pak, ditarik kita dari ujung kaki sampai kepala. Makanya mata itu melihat, ketika terakhir mata melihat ruh itu dibawa oleh malaikat. Jangan kaget Pak kalau dia mulutnya menganga dan matanya melotot. Jangan dianggap bahwa itu dia masuk neraka. Jangan Pak. Karena ada sahabat Nabi yang mengalami hal seperti itu. Ingat ya, kita nggak boleh bersuuzon kepada siapapun ya, saudara kita yang muslim menghadapi sakaratul maut. Dia berat banget, berarti dosanya berat. Bukan Pak, Nabi aja berat Pak. Nabi aja berat menghadapi sakaratul maut. Sakit, walaupun dia kata malaikat bahwa ini yang paling ringan, yang namanya dicabut tuh sakit Pak. Walaupun orang soleh Pak, apalagi orang kafir Pak, jangan ditanyalah. Orang soleh dicabut nyawanya sakit Pak. Itu dialami Nabi dan dialami oleh juga Imam Ahmad bin Hanbal. Nah itu. Jadi mengingatkan kepada saudara kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena siapapun yang mengucap kalimat la ilaha illallah pada akhir hidupnya, maka dakhala jannah, akan masuk surga. Kita di akhir hidup belum tentu Pak masuk surga kalau tidak mengucap la ilaha illallah. Makanya dibantu bagi orang-orang yang hidup. Nah, orang-orang yang di sekitarnya, ya orang-orang yang ada satu yang membantu adalah membaca surat Yasin. Itu hadisnya sahih Pak. Jadi orang-orang yang mengalami sakaratul maut, ada satu yang membimbing talqinnya,
Yang kedua, orang-orang sekitarnya membaca surat